Menurut beberapa ustadz, arwah orang tua kita pada malam Jumat dan bulan Ramadan mendatangi rumah kita untuk meminta doa, seperti orang minta sedekah. Betul atau tak betul? Tak ada dalil. Nampak saya tadi malam Pak Ustadz, waktu pemadaman bergilir, datang dia buka tudung sangai, datang dia mengambil ikan goreng. Itu jin, setan. Kalau nampak nanti malam Jumat datang bentuk Ustadz Abdul Somad, tiba-tiba duduk di ruang tamu Bapak, ceramah di situ, Assalamualaikum, itu setan. Bukan, tapi jangan bilang Abdul Somad mati jadi setan. Setan mau menyesatkan orang. Hai fulan bin fulan, aku adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, janganlah engkau salat lagi karena semua dosamu sudah kuampuni. Setan, jin, menyerupai para wali-wali Allah. Jangan ikut. Apa hukumnya makan berdiri? Makan berdiri haram. Dari mana dalil makan berdiri itu haram? La yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa hendaklah dia memuntahkannya. Maka berdasarkan hadis ini minum berdiri itu haram. Tapi kemudian ada hadis menyebut syariba zamzam qa'iman, Nabi minum air zamzam berdiri. Hadis qauli mengatakan haram minum berdiri, sedangkan Nabi sendiri waktu minum air zamzam berdiri. Dikombinasikan antara dua hadis ini, kalau Nabi mengucapkan sesuatu lalu dia lakukan sesuatu itu, maka kaedahnya dalam mukhtaliful hadis menunjukkan jatuh dari haram menjadi makruh. Tentang minum, tapi makan tetap pada hukum asli. Maka di rumah-rumah makan, hotel-hotel yang menyediakan makan berdiri, kalau sudah saya tengok makan berdiri, saya balik. Ini tak betul. Jangan kita ikut tradisi. Tradisi kita makan duduk bajambau, bajambar, duduk. Sekarang tak ada lagi, makan tegak. Tak ada beda antara sapi kurban dengan orang yang berkurban, sama-sama makan toga. Nah, ini mesti diperbaiki. Apakah tuyul itu ada atau hanya alasan saja untuk mencuri? Tuyul itu jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, makhluk cuma ada dua, jin dengan manusia. Lalu tuyul, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, hantu, suster ngesot, itu jin semua. Beda daerah beda namanya. Kalau di Tanah Batak karo begu ganjang, begu hantu, ganjang tinggi, hantu tinggi. Sundel bolong di Jawa, penjaga ratu pantai laut selatan, itu semuanya adalah jin. Beda daerah beda. Karena makhluk cuma dua saja. Hantu karena dia tak nampak, itu awalnya orang menjaga durian, jatuh dengan angtu katanya, hantu tak nampak. Tuyul itu jin. Maka doanya ya doa dalam Al-Quran, doa minta perlindungan dari setan. Nama komunitasnya jin, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir. Jin kafir itu setan, induk dari jin kafir itu iblis. Begitu susunan. Tuyul itu jin kafir. Kalau tuyul itu masuk Islam Pak Ustaz, nggak usahlah kita kaji, panjang ceritanya. Keluarga saya pernah minta rumah untuk dipagari sama seorang ustaz. Kemudian dia meletakkan sesuatu di atas pintu, kemudian mengazankannya. Apakah termasuk tangkal? Mengazankan untuk mengusir setan, ada dalilnya? Mana dalilnya? Ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Yusannu al-azanu li ghairi shalah, dianjurkan azan untuk selain salat. Bagi siapa? Lil masruh, orang yang kerasukan setan. Nah, kamu azan mengusir setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi meletakkan tangkal-tangkal, mesti ditengok tangkalnya. Karena Aisyah pernah memarahi perempuan yang meletakkan Musa tahtal wisadati, pisau silet di bawah bantal. Kenapa letak pisau silet di bawah bantal? Untuk mengusir jin. Kenapa Aisyah marah? Nabi pernah melarang. Jadi tengok tangkalnya itu. Kalau tangkalnya itu dalam, maka Nabi SAW marah. Hadisnya hadis sahih. Jadi kalau begitu orang kafir orang dulu, bukan itu bukan tradisi nenek moyang kita saja. Tradisi mereka dulu juga melakukan itu. Apa hukumnya wanita mu'alaf menikah dengan laki-laki muslim tanpa sepengetahuan orang tua dari mu'alaf tersebut? Apakah perlu minta izin orang tuanya dulu atau gimana? Wa in jahadaka, kalau mereka memaksa, bapakmu, ibumu kafir, dipaksanya engkau untuk menyembah Tuhan dia, fala tuti'huma, jangan kau ikut. Tapi untuk melawan,
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kalian bergaul, tetaplah kalian berkawan, sambung silaturahim. Jadi jangan mentang-mentang sudah masuk Islam, Bu, Pak, saya mau nikah, ini calon suami saya. Masalah dia tak setuju, dia marah, itu urusan dia. Yang mewalikannya siapa? Fas-sultan waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Karena orang kalau sudah masuk Islam, itulah dakwah dia. Anak saya dulu ngelawan, setelah masuk Islam malah minta izin cium tangan di peluknya saya, dibawakannya makanan. Lunak hatinya. Kalau begitu nak, aku pun bersyahadat. Jangan sampai anak saya dulu baik, sekarang sejak masuk Islam ini. Apa dalil Ustaz boleh orang non muslim menyambung silaturahim? Asma, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Ya Rasulullah, mak saya datang, maknya musyrik. Afa asiluha? Boleh saya sambung silaturahim dengan mak saya? Kata Nabi, siliha, sambung. Padahal non muslim. Apa utiha? Boleh saya beri hadiah? Iktiha, berikan. Ini dalil tidak putus hubungan baik dengan ibunda, ayahanda, tapi dia tidak ada kuasa. Kalau sudah dapat suami yang baik, menikahlah. Izin tak berpengaruh, cuman caranya santun. Pak Ustaz, bagaimana tips agar anak-anak kita masih kecil dapat menumbuhkan rasa takut pada Allah dan takut beribadah? Dulu saya kalau bawa main-mainan, orang tua itu nanya, khususnya mak, ini dapat dari mana tadi? Di jalan, mak. Nanti main-mainan ini akan jadi besar hari kiamat, kau akan pikul. Kau cari siapa yang punya ini. Balikkan balik ke tempat. Sampai sekarang itu ada dalam ingatan. Balikkan ke tempat di mana ketemu tadi. Ternyata Ustadz berceramah setelah dewasa, barang-barang yang kita curi, Nabi, ternyata yang disampaikan ibu dulu, dia tak belajar hadis, ada dalam hadis. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa kecurangannya nanti hari kiamat. Ada ayatnya. Curang, kau jangan curang nak, nanti curang akan kau bawa. Tentu bahasanya ya dengan bahasa ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan paling pandai membahasakan. Makan ya nak, makan. Tujuannya supaya dia makan, tujuannya supaya dia takut. Oh, anak saya ini suka dengan bintang Pak Ustaz, dimasak kan ya telur dadar gambar bintang. Mau makan bintang, yang penting dia mau makan. Kebetulan ibunya poluan, dia ambilnya pistol, makan, kalau takut tembak gitu. Intinya dia mau makan. Caranya biar supaya dia gimana makan, nah, intinya takut. Kalau saya dulu begitu, mak saya. Nanti sampai sekarang kalau barang-barang takut, menanamkan takut kepada Allah. Sebelum tidur malam ngobrol, tapi bukan dongeng. Nanti kalau kita mati itu emak tak bisa nolong, ayah jauh, semua dosa-dosa kita hidup lagi. Ngobrol, cerita. Tentu ceritanya jangan dikopi ceramah Ustaz Abdul Somad, tak nyambung. Bilisani qaumihi, dengan bahasa ibu, dengan bahasa bapak. Itu mana. Apa hukumnya kalau perempuan sedang puasa pakai lipstik? Apakah ibadah puasanya sah? Lipstik tak membatalkan puasa, kecuali pakai lipstik sambil minum es teh. Itu batal. Tapi yang jadi masalah, walaupun dia tanya lipstik, karena lipstik itu di luar. Mazhab Hambali, jangankan yang di luar, ujung lidah mencicip gulai tak batal. Tak batal, Hambali. Tapi mencicip sekali, jangan setengah mangkuk. Apalagi di sini. Cuman masalah lipstik ini masalah nih. Jangan pakai makeup. Merah, hijau, biru, putih, muka putih, tangan hitam. Banyak jamaah kita, akhwat kita tak ada pakai makeup itu. Yang penting inner beauty, kecantikan dari dalam. Karena hatimu bersih, karena cahaya tahajudmu. Karena kalau orang sudah terbiasa pakai makeup, ketika dia tidak makeup, dia tidak pede. Dia tak berani ngadapi orang. Ma, ada tamu pergi, mama nggak berani. Akhirnya suatu hari terpaksa orang masuk karena kepentingan tanda tangan, dibuka, melompat orang. Disangkanya mak lampir. Makeup itu membuat wajah makin hitam, kusam, karena pori-pori tertutup. Banyak. Usah berhenti pakai makeup. Ada kuburan seorang nenek yang meninggal sudah 20 tahun. Sampai sekarang kuburan itu masih juga digali-gali oleh anjing di bagian kepala. Apakah itu menunjukkan bahwa nenek itu banyak dosa? Tembak anjing itu. Ada hadis menyuruh membunuh anjing. Kan kasihan
sekali nenek itu jadi fitnah. Anjing itu yang salah. Tembak kepala anjing pakai senapan memburu babi. Hadis sahih menyuruh memburu anjing. Anjing. Jangan memelihara anjing. Orang yang memelihara anjing berkurang pahalanya satu hari sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Amal dia sebesar bisul. Anjing, jangan pelihara anjing. Innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah. Fiha tamathil, kalau dalam rumah itu ada patung kalb, ada anjing di dalam, tak masuk malaikat Rahman. Kata Ustaz, malaikat tak masuk, rumahnya besar, mewah, kaya, komplek elit. Rahmat tak masuk ke dalam, laknat saja yang ada. Tak betul. Oleh sebab itu jangan melihara anjing. Jika puasa itu bisa diganti, kalau sholat tinggal apakah bisa juga diganti? Sepakat 4 mazhab, sholat yang tinggal lama-lama dulu waktu belum taubat itu mesti diganti. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Namanya qadha. Tapi jangan gara-gara ini anak-anak muda nanti main futsal, main qadha saja. Jam 3 main, asar tak sholat, maghrib tak sholat, isya tak sholat. Pas ditanya, kenapa kalian tak berhenti? Qadha aja. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tapi yang dulu-dulu pernah tinggal wajib diqadha. Kalau ada ustaz ceramah kata dia tak perlu diqadha, cukup istighfar saja, itu dia ambil pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, tidak ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ikut 4 mazhab wajib diqadha. Referensi Arabnya baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau mau baca bahasa Indonesia, tulis di Google qadha sarwat. Qadha, keyword, kata kuncinya qadha sarwat. Sarwat itu nama Ustaz Sarwat LC dari Libya yang menulis tentang dalil-dalil qadha. Yang mau referensi Arab buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apakah dalam beribadah harus tahu dasar ayat dan sunnahnya? Bagi yang muttabi, paling tinggi mujtahid, di bawah mujtahid muttabi, di bawah muttabi muqallid. Mujtahid mesti tahu seluk-beluk dalil terperinci detail. Di bawah itu muttabi, sekedar tahu dalil umum. Kenapa kamu salat? Karena Allah berfirman wa aqimus shalah. Kenapa kau zakat? Karena Allah berfirman wa atuz zakat. Itu namanya muttabi. Sedangkan yang paling bawah muqallid. Kenapa kau salat? Pokoknya Allah nyuruh salat. Ayatnya banyak yang perlu ku hafal lagi, tak hafal lagi. Itu namanya muqallid, 3 level. Mujtahid, muttabi', muqallid. Ustaz, saya punya komitmen sama laki-laki tapi tidak pacaran, tapi mempunyai ikatan janji. Itu juga beda casing, satu signal. Apabila dia tidak juga datang sementara ada laki-laki yang ingin melamar saya, apa saya berdosa melanggar janji saya sama laki-laki tersebut? Tidak ada komitmen kalau bukan khitbah. Maka kalau mau buat perjanjian, suruh dia mengkhitbah. Aku tak ada komitmen, dan pada dasarnya tak ada hubungan laki-laki dan perempuan, berjumpa, ngobrol, tak ada, SMS-an. Maka bilang sama dia, kau datang ke tempat bapakku, pinang aku dengan bismillah. Kalau dalam masa pinangan itu ada orang meminang, tak boleh diterima. Jangan bapak nanti mudah saja, Pak, ku pinang anak bapak. Iyalah, apa ku kasih? Cincin emas 2 gram. Ya, 3 bulan sesudah itu datang bawa gelang emas 15. Ini aja lah gitu dia. Karena Ustaz kemarin ceramah bilang ambil yang baik-baik, buang yang murah-murah. Tak bisa. Kecuali yang pertama itu mengatakan, Pak, aku batalkan ini dan kita tetap hubungan baik. Datang orang lain minang, baru. Ini komitmen-komitmen begini ini tak bisa. Karena sudah diatur dalam Islam. Main bola aja ada aturannya. Diatur oleh FIFA. Namanya statuta. Masa hidup tak ada aturan? Ustaz, bagaimana cara agar kita selalu bertawakal? Bagaimana cara mengaplikasikannya? Cara mengaplikasikannya, tawakal. Motor itu dikunci stangnya, dikunci bannya, dikunci rantainya, kuncinya masuk ke kantong, kantong itu pun dikunci. Itu namanya tawakal. Dalilnya mana? Masuk orang ke masjid pakai onta kuda, dilepasnya. Datang dia tanya ke Nabi, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal. Ku tambatkan dulu atau kelepas saja? Kata Nabi, iqilha, tambatkan, sesudah itu baru kau bertawakal. Tambatkan dulu baru tawakal. Kalau hilang berarti takdir. Tapi kalau tetap ada, kau sudah berusaha. Begitu juga dengan rezeki ini. Pasang pancingnya, pasang pancing berapa? 5 pasang.
Dapat rezeki, tak dapat sabar. Rezeki tak berpintu. Bisa jadi pulang dari sungai tak dapat apa-apa. Hampa, tawakal. Sampai di rumah, ikan yang di sungai tak dapat, di rumah sudah ada ikan besar, asam podeh dikasih tetangga. Rezeki. Tapi jangan berharap tetangga ngasih lalu tak mancing. Seimbang antara usaha dan tawakal. Bagaimana cara agar saya selalu istiqamah, selalu menengok orang sakit, balik dari sini singgah ke rumah sakit. Kalau ditanya security, kamu mau nengok siapa? Siapa aja yang sakit mau kutengok. Aku mau ambil pelajaran. Antar jenazah ke kuburan. Man syahidal janazah hatta tudfan. Siapa yang menengok jenazah sampai ke liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Apa qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Apa manfaatnya? Menengok jenazah masuk liang lahat, pejabat besar, orang kaya, akhirnya masuk juga menjadi cacing tanah. Aku apa yang akan kubawa? Bangkit semangat beribadah. 3, berkawan dengan orang-orang soleh. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau tidak mendapatkan kenikmatan pada 3, berarti pintu sudah tertutup. Tak merasakan nikmat baca Quran, tak merasakan nikmat berkawan dengan orang soleh, tak merasakan nikmat solat berjamaah. Tak kau rasakan 3 kenikmatan ini, fal babu mughlaq, maka pintu sudah tertutup. Nauzubillah. Alhamdulillah malam ini merasakan nikmat berkawan sama orang-orang soleh, nikmat solat berjamaah, pulang dari sini atau besok pagi nikmat membaca Al-Quran. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya mengqadha puasa di hari Jumat? Tidak boleh puasa tunggal hari Jumat. Mesti puasa hari sebelumnya Kamis Jumat atau hari sesudahnya Jumat 1. Kecuali orang yang kebetulan puasa Daud jatuh hari Jumat tunggal, boleh. Dimulainya Senin. Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis makan, Jumat puasa, Sabtu makan, boleh, karena kebetulan bertepatan. Yang kedua yang boleh itu adalah ketika sudah di ujung-ujung mau mengqadha, tapi sebaiknya tidak. Yang tak boleh itu tunggal Jumat takziman, mengagungkan hari Jumat, tak boleh. Karena Jumat itu hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, 3 hari raya. 3-3 itu kita mesti makan. Tak boleh tak makan. Apa hukumnya turnamen futsal bola? Dan apa hukumnya taruhan air minum? Judi. Bertaruhan air minum. Buka turnamen, pendaftaran 100.000, ikut 30 kelompok, maka yang menang dapat hadiah, juara 1 2 juta, juara 2 1 juta. Duit itu yang diputar. Judi. Lomba mancing, peserta bayar store 100.000, peserta dapat 100 orang. Pemenangnya siapa yang dapat ikan 1 kilo, hadiahnya 10 juta. Yang dapat ikan 2 kilo, setengah kilo dapat 5 juta. Judi, karena duit itu diputar. Judi. Berhentilah. Yang panitia tobat. Jangan lagi dibuat lagi. Tak ada barokah di dalamnya. Salat qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam atau 2 salam? Salatul laili wan nahari masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau ada yang membuat 4 rakaat 1 salam tak pakai tasyahud sah. Tapi yang afdal 2 rakaat. Pernah Ustaz buat 4 rakaat? Enggak. Saya 2 rakaat.